Ya, oleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Nah, di layar HP Anda ini adalah kelapa sawit yang masih pendek ya, sekitar umur 10 tahunan. Nah, jadi begini, saya mengambil gambarnya ini ada berkaitan dengan video yang sebelumnya, yang kemarin saya upload ya, saya share. Ada yang komentar katanya, kalau buat konten jangan menjelek-jelekkan kebun orang. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bukan kebun orang ya, ini kebun pribadi juga, sebagian ada yang punya orang untuk melihatnya, emang ada. Tapi niat saya tidak menjelek-jelekan, tapi apa faktanya di dalam video itu ya itulah. Menurut kami itu, menurut saya ya, menurut saya, bukan bukan menurut semua orang, tapi menurut saya sendiri kayak gitu. Jadi ini adalah sawit yang tidak apa namanya, turun buah turun pelepah. Jadi ya turun buah turun pelepah pasti, cuman dia cara panennya ada yang dicuri buahnya aja ada. Jadi ini saya contohkan di sini ya. Oke, saya akan mendekat. Nah, ini kan bekasnya dicuri buahnya. Nah, tuh, curi buah curi pelepah. Dan yang dipotong, nah ini, dan ini adalah yang diturunkan pelepahnya. Ini ada yang busuk satu, kenapa enggak, saya nggak tahu kenapa enggak diturunkan ya. Dan songgohnya tiga, nah, satu dua dan tiga, ada lagi satu tuh. Nah, jadi ini kalau dilihat kan bagus ya, tidak terlalu membotol, dari bawah, ujung bawah sampai ke atas kan rata. Nah, maksud saya itu loh. Jadi di apa, eh, perusahaan besar pun kayak gitu, jadi memperhatikan dari batangnya aja diperhatikan itu loh. Jadi enggak semata-mata buahnya aja yang diambil, itu enggak, tapi diperhatikan dari sekecil hal, sekecil apapun di kelapa sawit itu pasti diperhatikan. Itu adalah prinsip mindset sebuah perusahaan ya, enggak perusahaan juga. Jadi saya bisa belajar dari situ, itu loh. Kita belajar dari pengalaman kita bekerja di mana dulunya, ya itu dari situ mindsetnya perusahaan begitu, makanya sawitnya bisa hijau-hijau tuh, dan berkualitas ya pastinya. Nah, kita bisa belajar dari situ. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi pembelajaran ya, jadi pembelajaran bagi kita semua. Tidak ada niat yang jelek untuk menjelek-jelekan kebun orang, itu tidak ada, hanya memperlihatkan bukti dan kenyataannya kayak gitu, itu aja. Jadi ya silahkan komentar, membuli itu silahkan, nggak masalah, saya terima. Dan itu adalah inspirasi saya juga, gitu loh. bukan bukan apa ya namanya, mencari gaduh, tapi menginspirasi juga. Oh, begini begini itu. Nah, ini sawit yang bagus itu menurut saya. Kalau menurut kalian ya nggak tahu juga. Ya, ada juga karena ini apa, kepala boleh sama, rambut warna boleh sama, tapi isi kepala pasti berbeda. Itu semua di semuanya lah, pasti kayak gitu. Jadi ya kita jalani apa adanya itu. Jadi kayak omongan yang sekiranya tidak mengenakan ya jangan dipakai, tapi kalau bermanfaat ya silakan dipakai itu. Oke, dari sini sudah paham ya, sudah jelas. Nah, untuk video kemarin itu memang menurut saya memang jelek karena apa, terlalu uh, sawit masih 4 tahun tapi sudah dihabiskan ke pelepahnya, itu sudah dihabiskan ya, pelepah-pelepah yang muda apa, seharusnya untuk fotosintetis tapi sudah dibuang tuh. Oke, dari sini sudah paham. Nah, jadi menurut kalian gimana, bila silahkan komentar di kolom komentar ya, silahkan bully, silahkan, tidak masalah tuh. Intinya di sini saya hanya membagikan
pengalaman saya. Nah, jadi kita belajar bareng untuk membudidayakan tanaman kelapa sawit ini. Jadi kelapa sawit ini jangan disamakan dengan tanaman sayur-sayuran ya, kayak terong, cabai atau apapun itu jangan. Ada yang bilang katanya pelepah itu kalau kebanyakan dia akan menghabiskan pupuk gitu kan, unsur hara gitu. Nah, jangan salah pengertian kayak gitu, karena pelepah ini itu adalah proses untuk fotosintesis. Ya memang unsur hara dimasukkan ke dalam pelepah ya kan. Nah di situ diproses lagi, dibalikkan ke buah itu. Secara logika itu aja. Jadi jangan berpikiran kalau pelepah ini menghabiskan unsur hara, pupuk atau apa ini kan, itu jangan. Nah kecuali ini satu. Nah yang sudah kering kayak gini, ini tidak menghasilkan fotosintesis, kita bisa buang ini. Nah, ini kan kering ini. Tuh kering. Ada 3 pelepah, 1, 2, dan 3 ini kering. Ini bisa kita buang karena sudah tidak ada manfaatnya. Fotosintesis pun tidak bisa, itu loh. Ya. Itu. Nah, untuk menopang batang pokok sawit itu bukan karena bonggolnya ini, bukan bonggol ini, bukan, tapi kan akar. Akar itu kalau kelapa sawit itu tidak dalam loh, tidak dalam, hanya sekitar 1 meter 1,5 meter. Nah, dan kelapa sawit itu akarnya melebar jauh, melebar ke sana. Tuh. Jadi bukan bonggolnya. Kebanyakan orang kan gitu, wajar lah bonggol itu kelapa sawit dia membesar lalu kecil sedikit, agak runcing sedikit, nggak masalah ya memang. Tapi kalau di mindset perusahaan itu tidak. Jadi dari bawah ke atas ini sama ya, sama dari atas sampai bawah itu sama. Itu adalah mindset perusahaan yang dicari perusahaan. Karena apa? Ada kejadian biasanya kalau dia mengecil, lalu bonggol kan besar. Nah atasnya itu memang rata dia. Contohnya kayak mana? Saya kasih tahu ya contohnya. Di sana ada itu. Nah ini kan contohnya di sini. Jadi dari bonggol besar lalu kecil di sini, kecilnya di sini, kena kecilnya di situ lalu rata. Nah karena dari situ sudah dijaga supaya tidak bisa mengecil lagi. Kalau mengecil lagi kemungkinan besar dia akan patah batang. Tuh. Oke, semoga ini bermanfaat ya video saya. Sampai di sini aja. Gimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Dan jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan salam dari saya, petani sejahtera, petani sawit sukses. Jangan lupa tidak ada usaha mengkhianati hasil. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.